Oke, tadi sampai di sini ya. Oke, tadi saya nggak salah saya jelaskan sampai di ini masalah flow ya, flow mengenai biaya manufaktur ya. Oke, ini saya skip aja. Oke, ini kalau nggak salah sudah ya mengenai manfaat informasi HPP pesanan produk ya. Jadi ini menentukan harga jual ya sebagai mempertimbangkan untuk menerima atau menolak pesanan. Nah, ini yang saya jelaskan di sini. Jadi jika perusahaan menerima pesanan berapa unit ya, nah, dia akan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Ya, misalkan ada 100 unit produk yang ingin dipesan oleh customer, produk A dan produk B misalkan. Nah, di situ kan sudah ada standar biaya perusahaan. Karena dia berdasarkan ya kualitasnya sudah menyediakan bahan bakunya. Ada kemudian bisa menghitung berapa estimasi biaya yang dikeluarkan. Nah, jika estimasi biaya yang dikeluarkan ya, dan kemudian harga jual itu dibandingkan dengan harga jualnya mungkin terlalu besar biaya pengeluarannya, maka di sini perusahaan bisa menolak pesanan. Tapi begitu sebaliknya, jika harga jualnya ini lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan sehingga menguntungkan perusahaan, di sini jelas perusahaan akan menerima pesanan dari customer tersebut ya. Mohon maaf, Jadi Pak. sangat Untuk yang belum masuk, apa? minta tolong di ACC. Siapa ya? Oh ya, kalau jadi pas harus ya. Enggak. Soalnya belum premium, Bapak. Oh iya iya iya. Admit all. Sudah ya. Oke. Oke, saya lanjut. Kemudian yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Ya. Jadi kalau ada informasi biaya per produk, ya kalau berdasarkan pesanan ini kita bisa memanage ataupun mengontrol pengeluaran sehingga biaya yang digunakan itu efisien sekali ya. Jadi tidak adanya pemborosan atas biaya. Kenapa? Kemudian yang keempat, menghitung laba atau rugi periodik jelas ya. Jadi adanya informasi biaya nanti dibandingkan dengan pendapatan yang diterima, harga jual. Pendapatan itu ataupun penjualan itu berdasarkan harga jual. Jadi kita bisa ataupun perusahaan bisa menentukan laba atau rugi itu jika ada pembanding pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau Anda di semester 1 itu konsepnya namanya matching konsep ya, konsep pencocokan ya, matching konsep. Itu sudah di semester 1 sudah kalau nggak salah sudah disampaikan ya. Jadi yang namanya matching konsep itu akuntansi menganut asumsi matching konsep, artinya kita harus membandingkan pendapatan dengan biaya agar kita bisa menentukan laba atau rugi. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk ya, HPP produk jadi ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membuat satu produk itu nantinya akan menentukan HPP ya, HPP harga pokok penjualan ya. Jadi definisi harga pokok penjualan kan biaya akumulasi biaya untuk memproduksi satu produk, nah, itu HPP. Nah, kalau kita membuat produk ini membutuhkan biaya 150.000, maka HPP produknya 150.000.
Beda dengan harga jual. Harga jual ditambah margin ataupun keuntungan ya. Itu. Nah, di sini kita jangan sampai manajemen jangan sampai salah dalam menentukan ataupun menghitung HPP. Kenapa? HPP itu nanti akan disajikan kan terakumulasi dalam persediaan akhir ya HPP itu akan disajikan dalam neraca. Nah, jika salah menghitung HPP, misalnya HPP-nya terlalu besar dalam menghitung HPP, sehingga nanti persediaan akhirnya di neraca dicatat terlalu besar juga. Begitu juga jangan sampai mencatat HPP terlalu rendah, maka nanti persediaan akhir di neraca akan terlalu rendah. Jika rendah persediaan akhirnya akan asetnya juga akan rendah. Itu ya. Jadi itu pengaruh jika terjadi kesalahan. Jadi saudara nanti kalau sudah menerima mata kuliah audit, nah, saudara harus tahu ini kalau salah berpengaruh kemana. Misalkan persediaan akhir itu salah mencatat. Salah mencatatnya di mana? Pasti di harga pokok penjualannya, di HPP-nya, atau dalam menghitung biaya-biaya yang terjadi di departemen produksi itu. Nah, di sini sudah salah hitung HPP bisa menyebabkan nilai akhir persediaan bisa besar, bisa rendah. Itu dampaknya juga ke apa? Ke aset, jumlah aset. Aset lancar. Itu ya. Itu di neraca. Kalau di laba rugi, jika HPP itu salah, pasti nanti perhitungan laba kotor maupun laba bersihnya juga akan salah juga. Ya. Tuh. Oke, baik. Oke. Lanjut ya. Kemudian akuntansi biaya banyak menggunakan rekening pembantu. Ini ya berhubungan dengan rekening pengendali maupun rekening pembantu. Jadi nanti maksudnya karena ini adalah transaksi internal ya. Jadi ada rekening-rekening yang untuk membantu agar nantinya saldo itu mengalir ke laporan keuangan. Ya, jadi mungkin nanti ada tambahan rekening yang mungkin ya tidak banyak ya sedikit ya. Jadi ya semacam barang dalam proses, yaitu salah satu rekening yang digunakan untuk transaksi internal. Kemudian rekening kontrol ataupun kendali, ya, menampung data yang bersumber dari jurnal. Ini biasanya rekening kontrol itu kan buku bisa ke arah buku besar, artinya ya. Oke. Kemudian rekening pembantu menampung data yang bersumber dari dokumen sumber. Oke, saya lanjut. Bentar, ini ada yang tadi admit. Oke, ini ya alur ya, mungkin sudah sama sih, nggak ada jauh beda dengan di semester 1, 2. Jadi semuanya dalam menjurnal kan dari dokumen ya, bukti, ya. Masuk ke buku besar posting ya, nanti masuk ada rekonsiliasi, ada buku pembantu ya di sini ya, ada macam rapor kendali ya untuk mencoba untuk mengontrol transaksi-transaksi yang sudah dicatat. Jadi nanti di harga pokok pesanan itu, dalam job order costing yang pesanan ini ada yang namanya kartu kendali ya, nanti di-match-kan dengan buku besar. Oke, ini contoh-contoh rekeningnya ya. Ini ada kartu persediaan ini memang kartu-kartu ya untuk berdasarkan job order ya, rekening bantu ini adalah rekening kendalinya nanti yang ada di jurnal ya. Oke. Mungkin saudara yang sudah pernah baca di buku ya, sangat sederhana sekali ya jurnalnya, tadi gak ribet. Oke, saya lanjut. Sebentar. Oke. Nah, ini sudah saya pernah sampaikan ya, 2 metode ya kalau nggak salah di minggu yang lalu, job order dengan proses costing, job order costing dan proses costing ya, dan bisa dibaca lagi masalah pengertian. Jadi kalau secara umumnya memang kalau job order itu penting berdasarkan pesanan, sedangkan
proses costing. Ini tidak berdasarkan sana, kita memproduksi terus menerus ya. Oke, ini sudah saya skip aja. Oke, ini juga pernah saya sudah sampaikan ya di slide sebelumnya ya mengenai perbedaan biaya antara job costing dengan proses costing ya ini ya. Jadi setiap produk ini memiliki HPP yang berbeda-beda ya. Kemudian kartu persediaan, jadi itu juga disesuaikan dengan jenis produk yang dipesan. Misalkan si A pesan kursi tipe A, jenis B, maka itu nanti HPP-nya beda-beda ya, dan tidak dijadikan satu ya karena speknya juga beda itu ya. Oke, ini juga pernah ya perbedaannya ya. Oke, saya skip aja, ini tidak perlu saya panjang lebar lagi untuk saya jelaskan di malam ini ya. Nah ini dasar perhitungan biaya yang berdasarkan job order costing. Di sini melibatkan 8 ayat jurnal. Ya. Jadi jelas ya nantinya kalau kita transaksinya lengkap, ya, pertama ada transaksi eksternal dan internalnya, maka di sini yang pertama ada pembelian bahan baku. Ini kan transaksi internal ya. Oke. Kemudian jurnal untuk jika sudah masuk proses, bahan baku mau dipakai, mau untuk diolah menjadi produk jadi, maka ada 3 jurnal internal yang dilakukan oleh manajemen. Nah, di sini kita harus mencatat berapa tenaga kerjanya, berapa BOP-nya, berapa bahan baku yang digunakan. Jadi 2, 3, 4 ini ya. Sampai 5 distribusi beban gaji untuk tenaga kerja, ya. Sampai 6 estimasi BOP, ya, sampai dengan selesai. Jadi 2, 3, 4, 5, 6 ini masuk ke perhitungan biaya proses produksi. Ya. Baru setelah itu barang selesai ketemu HPP-nya, dijumlah semua biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memproses satu produk. Baru masuk ke gudang barang jadi. HPP-nya kemudian dijual, ditambah dengan margin, ketemu harga jual, maka penjualan itu nanti transaksinya eksternal karena berhubungan dengan customer, pihak eksternal ya. Ini ya. Untuk penjualan produk dan pembelian jelas di semester 1 sudah saudara pelajari ya 1, 2. Beli barang dagang, dulu kan barang dagang, beli barang dagang. Dan juga secara tunai atau secara kredit, jelaskan persediaan pada kas maupun utang. Kalau menjual produk, menjual barang dagang jelas ya, ketemu piutang, penjualan, nanti ada HPP dan persediaan. Nah, ini nanti kita untuk pada saat penjualan, kalau saudara dikenalkan di semester 1, 2 itu sistem periodik dan sistem perpetual, kita sekarang penjurnalan untuk penjualan itu kita gunakan sistem perpetual ya. Sistem perpetual, jadi setiap adanya penjualan kita bisa menghitung ataupun menjurnal yang namanya HPP ya. HPP ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini akuntansi yang sangat sederhana, memang sepertinya ya tidak terlalu sulit sebenarnya. Nah, pada saat pembelian bahan baku, contohnya ya, ini mungkin saudara sudah pernah baca ya, jadi mudah-mudahan lebih cepat paham ya. Ini jurnalnya bahan baku, kalau ini secara kredit ya, kalau secara tunai ya bahan baku, atau kok nggak persediaan Pak, bisa saja persediaan bahan baku, oke ya. Jadi kita fleksibel ya dalam menjual, tapi harus penggunaan akun itu harus konsisten. Kalau kita menggunakan istilah persediaan bahan baku ya oke, kita pakai persediaan bahan baku dan seterusnya pakai persediaan bahan baku.
Nah, biasanya kalau kita menggunakan software, nah, kita tahu, kita pastikan ditanya oleh programmernya mau kasih istilah persediaan bahan baku, apakah bahan baku saja, kadang ada barang dagang, ada persediaan barang dagang, nah, itu semuanya tergantung dari kebijakan manajemen ya. Tapi di sini jangan sampai salah debit kreditnya. Oke ya, ini belum saya tulis debit kreditnya. Oke baik, yang penting Pak nggak ada debit kreditnya, yang penting posisi yang sebelah kiri sini, kolom kiri debit, kolom kanan kredit ya, itu aja. Ya. Oke, saya lanjut. Ini untuk buku besar ya. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini semester 1 ya, nggak perlu saya jelaskan. Tadi beli utang, kredit, masuk ke persediaan bahan baku sebesar 25. Mungkin ini 100 ribunya adalah saldo awal. Kemudian ada pemakaian barang dalam proses. Pemakaian sebesar 31.000 dipakai. Ya, masuk ke barang dalam proses. Oke. Jadi nanti tergantung untuk pesanan nomor berapa. Ini kartu kendali ya. Pesanan nomor 5574 dia membutuhkan bahan baku 2510 pesanan dan sebagainya. Jadi beda, walaupun bahannya sama misalkan. Mungkin ini beda konsumen. Jadi kita harus membuat kartu pesanan. Nah, ini maksudnya seperti itu. Nah, ini ya, jurnalnya penggunaan bahan baku. Ya, barang dalam proses pada bahan baku. Ya. Jadi istilah barang dalam proses. Ya, kemudian ada estimasi untuk overhead pabrik. Nah, ini adalah bahan-bahan baku yang mungkin ada sisa atau sisa bahan baku ataupun yang mungkin tidak terpakai nantinya pada saat proses produksi. Nah, di sini nanti ke pengendali overhead pabrik ya. Dan ini bagaimana yang menentukan estimasi saja ini. Ya, Pak ini nggak apa-apa, Pak nggak harus ada pengendalian, nggak apa-apa, dianggap semua bahan baku terpakai ya nggak masalah, kebijakan manajemen. Jadi kalau memang tidak ada ya barang dalam proses pada bahan baku saja. Nah, tapi kalau kita estimasikan overhead pabriknya untuk bahan bakunya, nah jurnalnya seperti ini. Ya, bentar. Oke, ini ya. Jadi tidak harus ada nantinya ini kebijakan ada pengendali overhead pabrik ya kebijakan. Jadi kalau Anda nanti ada Pak kok nggak ada pengendali overhead pabrik ya nggak masalah ya tergantung dari yang ada di lapangan. Ya, jadi karena menjurnal dikondisikan dengan yang ada di lapangan. Oke, saya lanjut. Nah, ada tenaga kerja. Karena ingin mengolah tenaga kerja. Jadi ini karyawan digaji sebesar 31.000 dolar. Ya. Karena belum dibayar beban gaji pada beban gaji yang masih harus dibayar. Ini bagian produksi ya. Kalau beda dengan di karyawan-karyawan yang non produksi nanti beban gaji pada utang gaji. Ya. Karena ini nanti kan masuknya nanti ke penentu sebagai harga biaya proses produksinya. Oke, ini biaya tenaga kerja yang didistribusikan. Tenaga kerja langsung didistribusikan ke pesanan nomor 5574 ada. Jadi berdasarkan pada kartu pesanan tadi. Ya, kemudian ada tenaga kerja tidak langsung. Maka jurnalnya pasti barang dalam proses. Ya. Jadi intinya kalau sudah menggunakan biaya, bahan biaya baku dikeluarkan, tenaga kerja langsung dikeluarkan, over dikeluarkan, nanti debitnya lawannya lah barang dalam proses. Jadi biasanya kalau di buku-buku yang versi Indonesia, biasanya di sini barang dalam proses garing tenaga kerja langsung. Jadi maksudnya
barang dalam proses itu adalah biaya tenaga kerja kepada beban gaji. Boleh seperti itu. Ya. Barang dalam proses garis miring TKTL, tenaga kerja tak langsung, bisa pada beban gaji, bisa saja ya. Yang penting nanti konsisten dalam menjurnal. Kemudian ini aliran dari jurnal ke buku besar ya, sama saja ya. Oke, jadi tidak ada bedanya ya. Dan ini adalah buku besar apa tipe T ya. Ini hanya disederhanakan saja. Mungkin nanti di perusahaan saudara dalam bentuk kolom-kolom ada tanggal, ada nomor apa? Nomor jurnal ya, ada referensi lengkap ya. Kalau kita menggunakan software pasti tidak seperti ini ya. Ada banyak kolom-kolom tapi pasti ada debit kredit. Yang penting ya itu buku besar. Jadi kalau Anda melihat per akun beban gaji keluar debit kreditnya atau akun kas ada motivasi kas debit kredit itu adalah buku besar. Jadi tidak, kalau dia di sistem tidak seperti ini ya. Ini hanya kita menyederhanakan secara manual saja bahwa intinya buku besar itu kumpulan dari jurnal-jurnal untuk rekening yang sejenis. Jadi rekening kas, transaksi untuk rekening kas baik debit maupun dikelompokkan, mengelompokkan tuh. Untuk buku besar itu mengelompokkan jurnal-jurnal untuk memudah menghitung saldo. Jadi manfaat buku besar seperti itu. Ya. Jadi baik secara manual maupun secara komputerisasi yang menggunakan software pasti nanti untuk mengetahui saldonya harus ke buku besar. Tidak melihat jurnal, melihat saldo kas itu dari jurnal tidak bisa. Pasti ke buku besar. Ini untuk overhead pabriknya ya. Oke, jurnalnya pengendali overhead pabrik pada untuk melihat akumulasi penyusutan di departemen produksi ya. Dan oke, jadi tidak perlu yaitu jurnalnya ya, akun yang dipakai ya. Nah, kalau di penyusutan untuk aset lain Pak, yang misalkan sepeda motor itu kan yang non produksi. Jadi nanti ke beban penyusutan pada akumulasi penyusutan mesin. Jadi pada saat nanti ada postingan perpindahan produk dari proses produksi ke barang jadi ke gudang, maka nanti jurnalnya beban penyusutan pada pengendali overhead, tinggal dibalik. Kan seharusnya kan beban penyusutan pada akumulasi mesin kan ya. Nah, tapi karena ini masih barang yang diproses belum jadi. Nah, jadi ini rekening kontrolnya pengendali overhead pabrik. Ya, kenapa kok tidak ke beban penyusutan pada akumulasi? Ingat, ini adalah transaksi internal di mana rekening kontrol itu hanya sebagai perantara aja ya. Perantara saja. Agar saldo-saldo ini nanti masuk ke laporan keuangan baik di neraca maupun di laba ruginya tanpa tidak arus kasnya ya, itu. Oke, saya lanjut. Estimasi biaya overhead pabrik yang dialokasikan. Ini ada, tadi kan pernah saya singgung ada biaya utama dan biaya yang biaya langsung yang utama yang non ya. Kalau tenaga kerja dan biaya bahan baku kan itu masuk biaya langsung yang utama, yang tak langsung itu kan langsung adalah overhead pabrik. Makanya di sini kita menggunakan estimasi ya. Jadi estimasi jam mesin pada bulan ini seperti itu ya. Sesuai dengan contohnya 7.500 jam, BOP yang digunakan ini ya $300.000. Kemudian kita tarifnya, ini tarifnya ternyata per jamnya $40.000. Jadi kita
untuk overhead estimasi, ya tidak bisa dilakukan secara pasti. Ya. Jadi tidak disinilah nanti manajemen ya tentang memperkirakan. Ya. Oke, di sini ada keterangan akan berakhir sebelum lagi ya. Oke, ini saya lanjut. Oke, ini untuk pesanan nomor 5575. Total jam mesin, alokasinya, bla bla dan seterusnya. Ya. Silakan kalian baca. Ini cukup jelas ya. Ini contoh kasusnya saja. Nah, kemudian ini nanti jurnalnya. Ya. Barang dalam proses, kemudian overhead yang dibebankan pada saat ada jurnal penutup, overhead pabrik yang dibebankan pada pengendali overhead pabrik. Ya. Oke. Ya. Jadi jurnal Anda bisa pelajari nanti ini ya. Jadi jurnal sudah fix seperti ini ya. Kita pakai akunnya. Nah, ini jika produk itu sudah jadi. Ya. Pesanan yang selesai 5574, 5575. Oke. Kemudian di sini ada kondisi pesanan 5574 langsung dikirim. Ya. Produksi langsung dikirim ke konsumen. Jadi tidak masuk ke gudang barang jadi. Tapi yang 5575 masih masuk ke gudang barang jadi. Jadi diterima oleh bagian persediaan produk jadi. Nah, ini beda nanti jurnalnya. Oke. Nah, pada saat 5574 ya, dari departemen produksi selesai kemudian langsung dikirim ke konsumen ya. Jadi tidak ada serah terima barang ke persediaan barang ke gudang barang jadi, maka jurnalnya seperti ini. Utang usaha, penjualan ya jelas. Tapi ini kebijakan manajemen ya. Jadi kadang-kadang ada manajemen perusahaan tidak mengizinkan dari proses produksi langsung dijual atau gudang jadi. Tapi kalau ini ada kasus seperti ini, maka jurnalnya seperti ini. Utang usaha pada penjualan jelas, HPP penjualan pada barang dalam proses. Ya, ini dari departemen langsung dijual. Tetapi kalau masih masuk ke dalam gudang barang jadi ya, maka ini jurnalnya dulu, barang jadi pada barang dalam proses. Satu jurnal, diserah terimakan. Ini ada serah terima dari departemen produksi ke bagian gudang. Barang jadi pada barang dalam proses. Kemudian dari barang jadi dijual ke konsumen, jurnalnya seperti ini. Nah, ini yang perpetual. Setiap ada penjualan piutang usaha pada penjualan, HPP pada barang jadi. Jadi setiap menjual kita langsung menghitung HPP-nya. Ya. Jadi sama dengan semester 1-2 ya, Anda sudah mengalami pencatatan seperti ini. Cuma yang beda kan tadi kok ada barang dalam proses, barang dalam jadi pada barang dalam proses. Ini kan alur. Nah, jadi akun kendali yang namanya barang dalam proses itu kan hanya mengantarkan ini barang ini terjadi aliran, terjadi transaksi internal di awal. Itu. Walaupun barang kan tidak ada keluar ya, belum dibeli konsumen. Jadi itu kita harus butuh transaksi internal di situ. Dan akun-akun kendali. Ya. Jadi kalau Anda perusahaan dagang yang saudara mungkin pelajari di semester 1-2, jurnalnya seperti ini. Penjualan seperti ini ya secara perpetual. Tapi kalau ada manufaktur, ada proses ya, departemen produksi masuk ke gudang. Ini jurnalnya. Barang jadi pada barang dalam proses. Oke. Itu. Oke, ini enggak. Jadi itu ya untuk materi
yang beberapa minggu pertemuan keempat yang belum saya jelaskan. Kemudian yang untuk pertemuan yang kelima ini tidak begitu banyak ya. Oke, saya stop share dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjut untuk yang materi selanjutnya sedikit sekali ya untuk menjelaskan apa ya jika ada barang rusak, cacat dan sebagainya terhadap pesanan. Nggak bahas soal yang kemarin, Pak. Ini kalau kira-kira cukup enggak? Maksudnya kalau memang nanti untuk bahasnya bisa minggu depannya aja ya. Jadi kita selesaikan materinya dulu. Karena Zoom-nya 40 menit lagi nih, kurang berapa? 4 menit lagi ya. Iya, Pak. Saya selesaikan materinya aja dulu ya. Oke ya. Nanti kita bahas soalnya. Itu tugasnya. Oke. Saya share lagi untuk materinya ya. Terakhir. Oke, sudah tampil ya? Masih belum, Pak. Ini. Belum. Masih load. Loading, Bapak. Belum tampil? Sudah? Masih belum. Masih loading, Bapak. Coba saya stop dulu lah. Ya. Masih belum ya? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Masih belum. Mana ya? Kalau Zoom berat ya. Sebentar. Sudah, Pak. Belum ambil? Sudah? Sudah. Oke. Tuh. Jadi untuk ini ya. Jadi kita cuma mengenalkan rumus-rumus saja. Jadi ini ya untuk menghitung tarif total, tetap dan variabel rumusnya ya. Jadi yang sudah dianggarkan, kemudian berapa jumlah kapasitasnya ya. Jadi Anda bisa tidak masalah dengan formulasi ya. Oke, ini jadi per unit produknya. Tapi ingat ya, ini juga per kartu pesanan ya, berdasarkan pesanan tidak di total semua konsumen, misalnya konsumen A, B ya, kemudian karena pesanannya sama digabung ya, enggak ya, karena nanti biasanya dalam job order costing setiap konsumen bisa bernegosiasi untuk harga ya, itu ya, sehingga nanti dengan harga yang sudah disepakati si perusahaan itu biasanya akan memanage dari pengeluarannya, yaitu seperti itu. Jadi ini semuanya per kartu kendali, per kartu persediaan. Ya. Oke, saya lanjut terus ya. Ini saya kira nggak ada kesulitan, kita hanya merumus saja. Nah ini, karena pernah ada yang pernah tanya itu yang jika rusak, cacat dan sebagainya. Jadi semua perusahaan manufaktur ya pasti ada yang namanya sisa bahan.
Sisa bahan ini ada barang yang tidak laku dijual, ada juga yang laku dijual. Kalau yang tidak laku dijual, maka bisa pasti dimusnahkan ya atau dibuang. Tetapi aliran biayanya ini